Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rakyat Jelita. Mari berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan. Bumi dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam, mengandung banyak ayat yang berbicara tentang penciptaan dan fenomena alam, termasuk bumi. Berikut adalah beberapa konsep utama yang berkaitan dengan bumi dalam Al-Quran. 1. Penciptaan langit dan bumi. Al-Quran menyatakan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dalam banyak ayat, penciptaan langit dan bumi disebut sebagai tanda kekuasaan Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah berfirman, "Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam." 2. Bentuk dan fungsi bumi. Al-Quran menggambarkan bumi sebagai hamparan yang luas dan tempat tinggal yang stabil bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air, hujan, dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui." Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 48 Allah berfirman, "Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami." 3. Geologi dan gunung. Al-Quran menyebutkan gunung-gunung sebagai pasak yang menstabilkan bumi, sebuah konsep yang relevan dengan pemahaman modern tentang lempeng tektonik. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 15 Allah berfirman, "Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk." 4. Air dan kehidupan. Air disebut sebagai sumber kehidupan dalam Al-Quran, dan hal ini sejalan dengan pemahaman ilmiah bahwa air adalah komponen esensial bagi kehidupan. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 Allah berfirman, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" 5. Siklus hidrologi. Al-Quran menggambarkan siklus air dengan sangat akurat, termasuk proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 18 Allah berfirman, "Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya." Kemudian dalam Quran Surah An-Nur ayat 43 Allah berfirman, "Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya?" Sejarah bumi adalah bukti dari evolusi geologis dan biologis yang panjang, yang dapat dipahami melalui penelitian ilmiah. Di sisi lain, Al-Quran menawarkan perspektif spiritual tentang penciptaan dan keajaiban alam. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang bumi tidak hanya memperkuat keimanan, tetapi juga mendorong eksplorasi dan pemahaman ilmiah lebih lanjut tentang dunia yang kita huni. Kombinasi antara pengetahuan ilmiah dan pandangan keagamaan memberikan wawasan yang komprehensif tentang keberadaan dan makna bumi dalam kehidupan kita.